Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di Elfritek, masih bersama saya Elfrid Tasman. Pada seri kali ini ke depannya, kita akan belajar mengenai MySQL. Kita akan belajar dari dasar tentang MySQL sampai yang lebih advance nantinya. Oke? Pertama-tama sebelum belajar MySQL, teman-teman harus punya aplikasinya dulu. Kita akan install aplikasinya. Namun kali ini saya tidak akan jelaskan bagaimana cara install aplikasinya dari servernya dan segala macam. Kita akan langsung ke codingnya. Oke teman-teman, jadi saya akan sertakan link-link berikut ini yang teman-teman gunakan untuk mendownload aplikasinya di deskripsi video. Yang pertama, teman-teman bisa download dulu MySQL-nya. Ini di-download di website MySQL sendiri. Saya akan taruh sebentar di kolom komentar. Di kolom deskripsi maksud saya. Kemudian kalau teman-teman mau mudah bisa gunakan yang ini saja, XAMPP. Teman-teman bisa download di sini. Jadi di sini sudah include server Apache dan beberapa server lain. Kemudian juga teman-teman bisa langsung terinstall juga database-nya di sini, database MySQL di sini. Kemudian teman-teman juga bisa gunakan Laravel. Kalau yang biasa develop website itu biasanya kebanyakan sekarang sudah gunakan ini, walaupun banyak juga yang masih gunakan SAM ini karena ini agak lebih bagus ya, lebih beautiful linknya. Kemudian kita akan install MySQL Workbench. MySQL Workbench ini yang kita gunakan nanti untuk coding SQL-nya. Oke. Saya tidak akan bahas lebih lama lagi tentang ini. Teman-teman silakan cari dan pelajari sendiri cara download aplikasi ini. Aplikasi ini pilih salah satunya antara tiga ini, mau MySQL ini, Community ini, atau download SAM ini, atau Laravel. Ya, sama saja. Oke, kita akan pakai aplikasi ini untuk jalankan database-nya nanti. Oke, langsung saya buka di sini. Saya akan jelaskan dulu. Apa sih itu MySQL? MySQL merupakan salah satu aplikasi RDBMS atau Relational Database Management System, atau kalau di Indonesia kan aplikasi database yang menggunakan prinsip relasional. Jadi ada dua jenis database, ada yang relasional dan ada yang tidak berelasi, seperti MongoDB atau aplikasi atau database lain yang tidak berelasi. Ada banyak. Oke. Selanjutnya di sini kan kita nanti codingan dari database ini, dari MySQL ini kita gunakan yang namanya SQL atau bahasa kerennya Structured Query Language, adalah bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk mengelola atau memanajemen data dalam database relasional tadi atau RDBMS. Jadi kalau biasanya orang kenalnya itu SQL atau biasa orang kenal dengan query ke database, query database. Jadi teman-teman tidak perlu asing lagi nanti kalau dengar kata query database atau jadi bahasanya itu bahasa SQL. Pada video kali ini, part pertama ini kita akan fokus dulu belajar untuk bagaimana cara membuat database, setelah itu cara membuat table, dan bagaimana cara menginsert atau menginput data ke database, ke dalam database di dalam tabelnya. Oke. Misalnya kita akan buat sebuah database baru. Misalnya kita akan buat database sales yang namanya sales. Teman-teman, kalau sebelum connect di sini, misalnya teman-teman sudah download aplikasi MySQL Workbench-nya tadi, teman-teman bisa klik di sini. Tunggu. Di sini di database, connect server, client, wait. Tunggu dulu. Oke, saya close dulu ya teman-temannya supaya gampang menjelaskannya ke teman-teman.
MySQL Workbench. Tampilan awal MySQL Workbench itu akan begini teman-teman ya. Jadi kalau mau teman-teman tambah koneksi dari server lokalnya teman-teman tinggal klik ini saja. Kebetulan saya sudah connect ke localhost saya. Teman-teman klik di sini saja, ditambah ini. Nah, di sini biasanya settingan default kalau MySQL atau kalau teman-teman download SAMPP tadi, teman-teman sudah MySQL-nya, MySQL Workbench sudah baca ini. Jadi teman-teman langsung, kalau teman-teman tidak apa-apa atau belum di setting passwordnya segala macam, itu langsung klik OK saja di sini. Namun harus tetap tulis ini, misalnya database-nya apa atau nama koneksinya apa. Misalnya Alfred 1. Nah, teman-teman kalau setelah itu langsung klik sini saja. Oke. Nah, karena saya sudah connect, maka saya akan langsung saja klik sini. Oke. Kita akan create dulu database-nya. Kebetulan ada beberapa database di sini yang sudah saya buat, namun kita akan buat database baru. Misalnya saya akan membuat database namanya sales. Saya akan membuat database sales. Untuk membuat database, codingannya itu adalah create database. Ini perintahnya untuk membuat database-nya. Terus setelah itu database name-nya. Database name ini artinya nama apa yang mau kita berikan, bebas ya teman-teman ya. Mau nama apa saja bebas. Saya bisa tulis di belakang ini sales. Saya akan buat database dengan nama sales performance atau sales saja dulu. Saya akan buat sebuah database dengan nama sales. Create database. Kalau sudah, teman-teman langsung klik di sini, run. Execute the statement under the keyboard cursor, atau teman-teman kalau mau run seluruh query yang ada di sini bisa teman-teman klik ini. Karena saya cuma mau run ini, saya akan klik saya di sini. Create database sales. Nah, akan muncul di bawah sini create database sales dan ini sudah one rows affected. Artinya database kita sudah dibuat. Untuk itu, untuk mengetahuinya kita tinggal refresh di sini. Klik kanan di sini, refresh all saja. Klik kanan, refresh all. Nah, database sales sudah ada. Oke. Nah, untuk membuat table di sini, teman-teman harus aktifkan dulu ini, aktifkan dulu database karena di sini banyak database yang ada, yang di sini ada beberapa database. Jadi supaya MySQL-nya tidak bingung, dia mau cari database yang mana, kita harus gunakan dulu, kita harus use dulu database yang mau kita gunakan. Oke, untuk itu saya gunakan use, perintah use sales. Artinya saya mau memanipulasi atau memanipulasi data atau menginput data atau buat table di dalam database sales ini. Oke. Use, saya tulis klik ini, execute. Dan sudah ada. Artinya ini sudah hitam, tadi tidak hitam. Oke, teman-teman. Saya pindah ke database lain misalnya. Saya pindah ke SQL Tools. Nah, coba lihat di sini teman-teman perubahannya dan dia sudah hitam di sini. Nah, kita kembali lagi ke sales. Use sales tadi kita execute lagi nih. Oke. Selanjutnya kita akan membuat table. Bagaimana cara membuat table di MySQL? Untuk buat table, teman-teman tulis perintah di sini create table. Terus nama tablenya apa? Misalnya saya mau buat database table namanya table customer. Kemudian buka kurung, buka dan tutup kurung di sini, buka kurung, buat memang dua-dua begitu supaya mempermudah nanti. Setelah itu jangan lupa kita kasih titik koma juga di belakang nanti supaya tidak error kode-kodenya. Ini sebenarnya mau ada atau tidak titik komanya, query-nya tetap jalan. Walaupun nanti kalau ada codingan lain yang ada di bawah sini, kalau kita tidak pakai tanda titik koma di belakang itu akan error. Oke. Kita akan coba dulu ini.
Di MySQL Workbench ini sudah ada juga peringatan errornya di sini. Kalau di sini masih ada yang error, oke, karena kita belum masukkan field-field yang ada dalam database-nya, dalam table-nya. Oke. Kebetulan saya sudah buat datanya di sini di Excel saya. Nanti saya akan sediakan juga Excel ini di deskripsi video, teman-teman. Ini ada tabel customer dan sales performance. Oke. Misalnya di sini saya customer. Jadi di sini ada 3 field yang ada di tabel customer ini, ada customer ID, first name, dan last name. Oke. Saya kasih masuk dulu di sini customer ID. Ini nama fieldnya ya, teman-teman ya. Nama kolomnya kalau di Excel, customer ID. Saya kasih di sini integer. Integer itu apa? Integer itu integer, varchar, char, dan date, lain sebagainya. Itu merupakan tipe data yang ada di MySQL. Teman-teman bisa pelajari sendiri apa itu tipe data dan bagaimana cara menggunakannya. Oke. Ini saya langsung saja ke prakteknya. Customer, setelah itu kita kasih masuk integer. Integer artinya tipe data berupa angka. Integer. Kemudian kita kasih not null agar not null ini artinya supaya di customer ID ini tidak ada yang boleh kosong, tidak boleh kosong datanya. Not null auto increment. Auto increment, kalau teman-teman pernah belajar IT apa segala macam, teman-teman pasti tahu ini auto increment. Jadi dia akan mengurutkan data sesuai urutan input yang kita berikan. Kemudian teman-teman bisa langsung di sini yang kedua tadi first name. Setelah itu saya kasih varchar sini. Varchar ini tipe data berupa karakter string. Varchar misalnya saya kalau integer tadi, kalau kita tidak inisialisasi berapa jumlahnya di sini, maka otomatis adalah 11. Otomatis 11. Namun kalau kita inisialisasikan bisa misalnya 50, itu bisa. Karena di sini saya sesuaikan dengan data saya, maka saya akan kasih integer saja, kasih nilai defaultnya saja. Kemudian untuk first name saya kasih masuk sini 50. 50 artinya apa? Artinya nama depan atau first name yang boleh masuk di dalam kolom ini nanti harus maksimal sampai 50 saja. Kalau lewat situ dia tidak akan masuk. First name saya kasih 50. Setelah itu kasih not null juga. Not null. Kemudian last name saya kasih oke, cocok. Last name saya kasih varchar juga. Varchar saya kasih 50 juga. 50. Setelah itu not null juga. Not null artinya tidak boleh kosong datanya dalam. Not null. Setelah itu saya kasih customer ID ini sebagai primary key. Primary key ini artinya datanya tidak boleh ganda. Artinya misalnya ada angka 1, customer ID 1, setelah itu tidak boleh ada lagi customer ID yang nilainya itu 1. Jadi harus beda-beda. Artinya harus unik di customer ID. Kalau gunakan primary key berarti di dalam kolom itu harus unik. Setelah itu saya di sini tulis customer ID primary key dalam kurung customer ID. Jangan lupa koma di sini teman-teman ya. Koma supaya tidak error. Oke. Teman-teman, jadi begini cara buat table. Bisa kita buat table begini, create table customers. Oke. Teman-teman langsung klik di sini. Biasanya kalau sudah tidak ada errornya di sini, itu berarti coding kita sudah benar. Oke, langsung klik sini saya teman-teman, langsung klik sini execute, dan table saya sudah berhasil dibuat. Oke, teman-teman langsung refresh saya di sini, refresh di database sales, dan teman-teman bisa lihat sudah ada di sini
Sudah di sini tabel customer, kita select row-nya. Oke, kita sudah lihat di sini, tapi row-nya masih kosong. Oke, tabelnya masih kosong maksud saya. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan tunggu dulu. Kita akan buat table baru. Kita akan buat table kedua. Nanti kita akan pelajari data-data ini ke depannya supaya nanti kita tidak ubah data lagi. Kita akan buat table namanya sales performance. Sales performance ini ada berapa saya copy saya di sini. Beberapa field. Saya tulis dulu create table sales performance. Jangan lupa titik koma. Kalau kita hilangkan titik komanya di sini, codingnya tetap jalan, namun ini akan error di bawahnya. Makanya kita sertakan titik koma di sini. Oke. Kita akan tambahkan tadi yang di sini saya copy saja biar tidak susah capek-capek tulisnya. Customer ID, yaitu order ID, sales order date, setelah itu product line. Kita tinggal kasih tipe datanya di sini. Order ID ini saya kasih integer juga. Setelah itu primary key, integer not null. Setelah itu auto increment, koma. Setelah itu customer ID saya kasih integer juga, integer not null. Setelah itu order quantity itu integer not null juga. Setelah itu sales integer semua ya, integer not null. Order date ini kasih tipe datanya itu ada, ini tipe datanya beda karena order date itu tanggal ya teman-teman ya. Jadi tipe data tanggal itu namanya date. Setelah itu product code di sini, product code ini kita kasih karena dia bukan cuma angka, jadi kita masuk di sini varchar kita kasih masuk, misalnya kita kasih masuk di sini 20. Setelah itu not null juga. Setelah itu ini juga no. Setelah itu kita kasih masuk product line di sini kita kasih varchar. Kita kasih varchar 100 misalnya. Oke. Setelah itu kita kasih primary key dulu. Primary key untuk order ID. Kita jangan lupa kasih komanya supaya errornya hilang. Koma. Oke. Sudah selesai teman-teman. Dipastikan ini sudah benar. Kalau tidak ada tanda merahnya di samping, itu berarti sudah benar. Lalu teman-teman klik di sini. Oke, sudah dibuat tabelnya. Saya klik refresh lagi di sini, refresh all, dan teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat tabelnya di sini, sales performance. Saya bisa select di sini, select row. Nah, di sini tabelnya sudah ada, struktur tabelnya sudah ada, tapi datanya belum ada. Oke, kita sekarang menuju ke insert ke table. Pertama, kita akan insert ke data di customer, insert ke tabel customer. Untuk insert database, insert ke table database, teman-teman langsung ketikkan perintah query insert into nama tabelnya yang mau kita insert, customer values teman-teman. Kemudian kita masukkan data yang ada di sini di customer. Saya akan masukkan semua data ini teman-teman. Saya akan masukkan semua data yang ada di sini. Teman-teman bisa copy saja. Saya tidak akan jelaskan caranya, bagaimana cara buat rumusnya seperti ini. Teman-teman bisa buat
atau nonton video saya di tutorial di playlist Microsoft Excel, teman-teman bisa nonton dulu di sini untuk buat-buat seperti ini. Tapi kali ini saya akan langsung saja execute kodenya. Value-nya seperti ini, saya kasih paste saja di sini. Oke. Kita akan import, kita akan insert database-nya ke sini. Oke. Namun saya akan coba dulu ya teman-teman ya. Saya akan saya value dulu di sini, saya masukkan di sini. Untuk memasukkan cuma satu data, teman-teman bisa langsung insert di sini. Untuk masukkan satu data saja, teman-teman bisa langsung saya masukkan kayak begini. Langsung klik di sini. Insert into customer, value-nya ini, langsung klik. Oke, dan sudah masuk datanya di sini. Coba kita cek, kita refresh dulu, kita cek datanya. Kita klik di sini, select row, dan teman-teman bisa lihat bahwa customer ID KV nama first name-nya ini sama last name-nya U. Oke. Nah, bagaimana kalau kita sekalian mengimport banyak data di MySQL? Nah, kita akan gunakan cara yang pertama tadi. Teman-teman langsung di sini saja. Saya akan hapus dulu data yang ada dalam sini. Saya akan hapus dulu. Saya akan run ke table saja. Run ke table. Oke. Jadi data yang ada dalam sini sudah hilang. Oke, teman-teman ya. Sudah hilang datanya di sini. Saya select lagi di sini. Select row, dan sudah hilang semua datanya. Nah, kita akan insert tadi yang data yang banyak tadi, kita insert di sini. Saya akan select ke bawah, Ctrl Shift ke bawah, copy datanya, yaitu saya paste di sini. Oke, teman-teman. Jadi sudah muncul di sini, paste di sini datanya. Nah, sudah masuk sini. Jangan lupa di sini terakhirnya tidak usah pakai koma lagi karena data terakhir. Oke. Langsung begini saja. Langsung teman-teman klik sembarang di sini, di luar sini. Intinya kita arahkan kursor di codingan kita, codingan query kita yang di sini. Teman-teman langsung klik sini. Execute. Dan teman-teman, ini sudah masuk semua, ada 92 baris. 92 baris dan 90 baris, tidak ada yang duplikat. Oke. Teman-teman langsung klik di sini, refresh saja, refresh all. Langsung teman-teman klik di sini, select row. Dan data yang kita import tadi ke sini sudah masuk semua. Oke, ada 92 baris. Kemudian kita akan insert lagi data untuk table sales performance. Untuk insert itu sama saja, cuma datanya saja berbeda. Teman-teman langsung klik ketik insert into sales performance. Sales performance value-nya setelah itu teman-teman kasih masuk data yang di sini di sales performance. Saya copy saja, Ctrl Shift bawah, setelah itu Ctrl C, setelah itu Ctrl V di sini, paste di sini. Oke, sudah masuk semua. Di sini ada berapa ribu data? Ada 2824 data. Bukannya kurang satu. 2823 data ada di sini. Oke. Oh, ada yang salah, teman-teman. Kita belum kasih di sini untuk integernya di sini. Untuk varchar maksud saya yang di sini, jadi agak error dia nanti. Saya akan edit dikit rumusnya dulu di sini. Yang mana? Oh, ini yang product code yang F2. Jadi saya hapus saja dulu ini, teman-teman. Saya akan bersihkan dulu datanya sebentar sebelum teman-teman ambil datanya di kolom komen, di kolom deskripsi video maksud saya. Langsung saya klik di sini.
tambahkan di sini, saya tambahkan F. Oke, bentar. Dan sudah masuk. Saya langsung drag ke bawah saja. Sudah berubah. Ctrl C lagi. Ctrl V di sini. Oke, sudah benar datanya ini. Di sini juga jangan lupa untuk hilangkan komanya, kita ganti sama titik koma. Klik di sini. Langsung teman-teman langsung execute kodenya. Ini agak 64 warning. Kita lihat ada apa di sini. Di order date, kita order date data trunket. Tunggu dulu, kita lihat apa errornya. 2600. Wait. Kita cek 1265 di 1265 kita coba lihat. 265 di sini ada apa di sini? Oh, bukan ya teman-teman ya. Data artinya dia data teman-teman. Saya coba dulu ya teman-teman ya. Saya coba kasih dia dalam bentuk dalam sini dulu juga. Iya, saya salah. Kita coba. Kita insert lagi. Oke, I know. Jadi teman-teman, ini di date juga harus ada juga ininya. Harus ada juga dalam tanda petiknya, dalam tanda semikolon maksud saya. E2 di sini kita copy saja yang ini. Saya akan bersihkan dulu datanya sama teman-teman biar teman-teman nanti tidak kebingungan sendiri. Kita kasih masuk sini di oke. DE E2. Oke, teman-teman. Oke. Saya akan hapus dulu ini. Hapus. Oke, hapus. Dan insert itu value-nya. Karena tadi kita sudah insert data ke sini, ini akan buat datanya duplikat. Kita akan trunket dulu tabelnya di sini. Kita trunket table supaya hilang semua datanya. Trunket. Dan kita select datanya sini, select row, dan sudah kosong lagi. Oke. Value kita kasih masuk ini. Oke, value. Setelah itu teman-teman langsung jangan lupa hilangkan komanya belakang, kasih tanda titik koma. Sudah itu teman-teman langsung klik di sini execute code-nya. Dan teman-teman bisa lihat bahwa sudah masuk di sini 2823 dan tidak ada data yang duplikat. Oke. Kita bisa cek di sini, kita refresh dulu teman-teman ya. Kita bisa cek di sini. Select row dan data kita sudah masuk di sini. Oke, teman-teman. Pelajaran yang bisa kita dapat dari sini bahwa kalau error itu jangan panik. Kalau panik, kita tidak akan bisa berpikir dengan jernih. Oke, kayak tadi kita bisa baca errornya di sini. Kenapa bisa error? Nah, ini tadi errornya ini. Dia di tabel order date, dia tidak membaca itu sebagai tanggal.
karena kita tidak masukkan dalam semikolon tadi. Kemudian yang di sini tadi duplicate entry, artinya ada yang kita sudah masukkan pertama tadi, ada yang mungkin ada yang masuk, jadi yang masuk ke database. Jadi ada yang kalau kita masukkan lagi dengan data yang sama, primary key yang sama, yang ini order ID yang sama, itu akan dia tidak akan unik lagi, artinya ada duplikat. Sedangkan kalau tadi yang di sini di atas yang pertama itu database yang kita, yang di tabelnya kita kasih order ID ini sebagai primary key, artinya tidak boleh duplikat, ini harus unik. Saya akan jelaskan lagi pertama, teman-teman, dari pertama reviewnya, teman-teman. Untuk buat database, teman-teman langsung klik ketik saya ini create database, terus nama databasenya apa yang mau teman-teman buat. Setelah itu jangan lupa titik koma. Setelah itu supaya database-nya bisa digunakan untuk kita modifikasi di dalamnya, teman-teman langsung ketik saya ini use, terus database yang teman-teman buat use. Jadi dia akan ada tandanya begini, tanda hitam seperti ini. Kemudian kita akan buat table, create table, ini perintah dasarnya untuk create table. Setelah itu nama tablenya apa. Kemudian kita di sini kayak di Excel itu, ini nama kolom-kolomnya, kolom yang ini, kolomnya customer ID, first name, last name, itu kolomnya. Jadi fieldnya atau kolom atau fieldnya di sini customer ID. Setelah itu customer ID ini saya masukkan sebagai integer, artinya tipe datanya berupa angka. Setelah itu not null, artinya tidak boleh kosong. Setelah itu auto increment. Jadi kalau dalam website, pembuatan website itu sangat bagus kalau ada memang auto incrementnya. Jadi kita tidak perlu buat manual ID-nya nanti. Setelah itu first name, kasih varchar di sini. Varchar itu tipe data berupa string, teks, karakter, bisa masuk di sini. Teman-teman bisa pelajari lebih jauh di artikel atau apa segala macam tentang tipe data. Kemudian sama kayak seperti ini juga. Terus saya tambahkan primary key untuk customer ID, artinya tidak boleh duplikat atau unik. Sama juga seperti ini, kita kasih order ID-nya not null, integer, dan primary key, dan juga lain-lain sebagainya. Yang beda adalah di order date. Order date itu kalau order date yang berkaitan dengan tanggal, tipe datanya ada date. Ada banyak tipe data tanggal, ada date time, ada date, dan ada beberapa lagi yang berkaitan dengan tanggal dan waktu. Kemudian untuk insert data, kalau data yang kita insert itu cuma satu, misalnya cuma satu kolom, itu teman-teman bisa langsung tanda titik koma dari sini langsung insert. Itu akan masuk satu data ini. Karena kita mau kasih masuk data banyak, maka kita harus kasih banyak di sini, harus diikuti dengan tanda koma setiap data yang mau kita input. Selanjutnya sama juga seperti ini, sama kayak penjelasan yang di atas, sama saja. Cuma di sini tadi kesalahan kita adalah kita tidak memasukkan ini dalam bentuk dalam semikolon. Jadi dia tidak membaca itu sebagai date atau tidak membaca itu sebagai tanggal. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video MySQL part pertama ini. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman. Jika ada kekurangan, teman-teman memasukkan kritik atau saran, bisa langsung di kolom komentar, kita diskusi di situ. Atau teman-teman juga mau request materi tentang MySQL atau Excel, bisa teman-teman ajukan di kolom komentar. Oke? Keep learning and keep sharing teman-teman, dan stay blessed everybody. Bye bye.